ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fadilatul muhtaramin wa habib wa dzikri. Turun. Apa piye gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Di kantor. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, para alim ulama, para habaib yang kami muliakan, para jamaah Facebookiyah yang mengikuti siaran langsung atau live stream dari pengajian yang diformat dalam bentuk acara ngaso atau ngaji poso online yang diselenggarakan oleh pengurus himpunan mahasiswa program studi hukum keluarga Islam YAIN Kudus. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat melaksanakan ngaso atau pengajian bulan puasa secara online bertepatan dengan hari ke-7 bulan puasa Ramadan 1441. Mudah-mudahan ini menjadi awal baik dengan niatan baik dan mudah-mudahan akan menghasilkan hasil yang bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini adalah merupakan acara program yang ada pada bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, segala dan semua aktivitas itu dihitung berlipat ganda pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam sebuah hadis Nabi disampaikan sebuah riwayat dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Idza ata 'alayya yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza jalla fala burika li bidulu syamsi dzalikal yaum." Pada idza ata 'alayya yaumun, jika datang satu hari pada aku, la azdadu fihi ilman, dan di mana dalam hari itu aku tidak menambah ilmu,
Satu ilmu yuqarribuni ilallahi azza wa jalla, yuqarribu yang dapat mendekatkanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala burika li bitulu syamsi dzalikal yaum. Maka aku tidak mendapatkan berkah pada saat terbitnya fajar pada hari itu. Nah, oleh karena itu maka termotivasi oleh hadis yang tadi saya sampaikan, sabda Nabi yang saya sampaikan bahwa kita itu dalam setiap hari, dari hari ke hari, dari waktu-waktu, kalau bisa tidak ada saat kita itu mencari ilmu dan menambah ilmu. Karena Nabi sudah menegaskan kalau ada satu hari yang datang kepada kemudian hari itu aku tidak mendapatkan tambahan yang ilmu itu menambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya, kata Nabi, tidak mendapatkan barokah atau tidak mendapatkan nilai kebaikan, tambahnya kebaikan. Bagaimana jika kemudian dalam hidup kita itu tidak mendapatkan nilai barokah atau barokah? Maka alangkah hidup kita menjadi sempit. Dan sebaliknya, apabila dalam kehidupan kita penuh dengan berkah, maka nampak kita akan mendapatkan keluasan dalam hidup kita. Ilmu yang barokah. Kita punya keluarga yang barokah. Kita punya harta yang barokah. Kita punya motor barokah. Maka semua yang kita miliki yang kemudian sifat barokahnya, maka akan selalu menambah kebaikan kita, akan menambah nilai keluasan kehidupan kita. Berbeda kemudian kalau kita memiliki sesuatu yang ada di dunia ini kemudian tidak dihampiri oleh sifat barokah, maka justru itu menjadi sesuatu yang membaikkan hidup kita. Kita punya keluarga tapi tidak menjadi keluarga yang barokah. Kita punya harta, kita punya ilmu dan tidak menjadi ilmu yang barokah, maka justru akan menjadikan sempit kehidupan kita. Maka oleh karena itu termotivasi oleh hadis ini, maka dalam waktu apapun kalau bisa kita memang harus selalu menambah ilmu. Jadi untuk kita harus punya kehidupan kita harus punya moto tiada hari tanpa ilmu. Nah, oleh karena itu maka apalagi kemudian berada pada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah ketemu berkah, bulannya berkah, kemudian apa yang kita laksanakan adalah berkah, maka insya Allah berkah itu akan menjadi sesuatu yang berlipat ganda. Harapan kita dalam situasi bulan Ramadan yang tidak sama dengan bulan-bulan tahun-tahun yang kemarin, bahwa saat ini kita menghadapi satu kondisi di mana kita harus waspada dengan suatu kondisi di mana menuntut kewaspadaan kita. Kenapa? Karena ada wabah yang itu sangat cepat dan sangat luas, yang kemudian disebut dengan pandemik. Istilah pandemik itu menyebut satu wabah penyakit yang menularnya dalam waktu yang sangat cepat dan juga dalam tempat yang sangat luas. Maka kemudian seringkali istilah corona atau COVID-19 itu disebut dengan pandemik atau era di mana sebuah wabah yang mudah menular secara cepat dan dalam space waktu, dalam ruang yang sangat luas. Dan ini menjadi apa yang kita tidak hanya dialami Indonesia tapi justru dialami oleh seluruh dunia. Oleh karena itu maka pada kesempatan kali ini saya bersama teman-teman berusaha MPS atau Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Indonesia mencoba untuk memulai aktivitas yang insya Allah kita harapkan mudah-mudahan akan bernilai barokah itu, yaitu mengkaji sebuah kitab yang dikarang oleh ulama kontemporer. Kontemporer berarti ulama yang kira-kira lahir dan hidup kisaran antara abad ke-19 sampai ke-20 Masehi. Yaitu sebuah kitab yang bernama Mau'izatul Mu'minin. Mau'izatul Mu'minin yang secara arti
sebagai nasihat untuk orang-orang mukmin atau bimbingan untuk orang-orang mukmin yang dikarang oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Beliau ini adalah lahir pada tahun 1866 Masehi dan wafat pada tahun 1914 Masehi. Tapi berarti beliau berumur wafat dalam pada umur 48 tahun. Sebuah rentang waktu hidup yang sangat singkat kalau kita ukur dengan standar normal usia umat Muhammad, di mana Nabi Muhammad itu biasanya atau rata-rata berada pada kisaran 60 sampai 65 tahun. Kemudian kalau ada orang yang hidup melebihi umur itu, maka dianggap sebagai bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ini pengarang kitab Mau'izatul Mu'minin ini adalah orang yang hanya secara umur itu sangat pendek sekali. Seperti para mujtahidin atau para fuqaha, para cendekiawan muslim pada masa lalu. Setelah kita ikuti dan kita cermati biografinya, rata-rata memang beliau itu adalah orang yang secara umur sangat pendek. Tapi justru umur pendek itu lalu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kemudian seolah-olah beliau itu sampai sekarang, misalkan seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali sudah wafat beratus-ratus tahun yang lalu, tapi kehadiran beliau nampak masih hidup dan dapat selalu dikutip pendapat-pendapatnya dan makalah-makalahnya, dan hampir semua kitabnya menjadi acuan penting atau kehidupan muslim di Indonesia dan bahkan seluruh Indonesia. Itu berarti bahwa walaupun beliau secara kuantitas umurnya hanya 50 tahun, 54 tahun, tapi secara kualitas beliau seolah-olah hidup selama-lamanya. Dan itu yang kemudian disebut sebagai umur yang barokah, umur yang kemudian melekat sifat barokah di situ. Nah, kitab Mau'izatul Mu'minin ini adalah merupakan ringkasan atau mukhtasar, atau kitab ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin karangan daripada Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Hujjatul Islam, atau seseorang yang kita sebut, kita juluki dengan Hujjatul Islam, atau yang menjadi argumen Islam, karena di tangan beliau lah dijelaskan pada para umat dan kepada dari banyak karya-karya beliau itu lahirlah bagaimana kemudian Islam itu bisa dijelaskan, didekatkan melalui pendekatan antara pendekatan yang akli maupun nakli, di mana beliau salah satu tokoh dan sufi sekaligus yang mampu mengkombinasikan atau mengharmoniskan antara dunia batin dengan dunia lahir, antara fikih dan tasawuf. Jadi kenapa kemudian beliau disebut sebagai Hujjatul Islam? Salah satunya adalah karena beliau itu mampu mengharmoniskan antara dimensi eksoterisme dengan esoterisme dalam Islam, antara dunia syariat dengan dunia tasawuf dalam Islam. Maka kemudian disebut sebagai Hujjatul Islam. Nah, kitab Ihya Ulumuddin itu kemudian lalu diringkas oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, yang kemudian disebut atau diberi nama Mau'izatul Mu'minin bin Ihya Hamid Al-Ghazali. Jadi sebelum kita mulai pengajian kitab ini, saya ingin mengungkap profil atau identitas kitab ini sekaligus pengarangnya, biar kemudian kita membaca kitab dan kita kenal pengarang dan sekaligus juga kenal dengan identitas kitabnya. Jadi namanya Mau'izatul Mu'minin bin Ihya Ulumuddin bin Nabi Hamid Al-Ghazali. Dan oleh karena ringkasan dan kitab Ihya Ulumuddin itu ada 4 juz, kemudian menjadi 2 juz. Idealnya karena ini adalah maka ini merupakan fasilitas mudah memudahkan kita mengetahui dan mengkaji kitab yang mungkin kalau kita kaji dari awal sampai waktu
juz ya. Tapi kalau kita kemudian mengkaji dan mengaji, mengaji itu berarti sifatnya monolog. Tapi kalau mengkaji itu sifatnya dialog atau interaktif. Walaupun ini masih secara terbatas, tapi nanti bisa dan bisa disampaikan pada kita. Nah, oleh karena itu ada satu keuntungan kalau kita mengkaji kitab yang sifatnya adalah kitab ringkasan, karena hal-hal yang ada pada kitab asal yang sudah pasti secara pasti ada di kitab ringkasannya atau kitab ini, kitab Mau'izah, dan secara lebih detail harus di kitab asalnya atau di kitab intinya. Namun demikian untuk pertimbangan lebih pun nanti pada saat Ramadan nggak bisa khatam, tapi barangkali ini menjadi satu majelis yang bisa berjalan berbeda dari bulan puasa. Tentunya mempertimbangkan kepada kebutuhan. Saya berusulkan bahwa kajian kita mukhtasar atau kita mau kita ini tidak hanya berhenti pada di bulan puasa, tapi kita sampai pada bulan-bulan. Nah, karena itu sebenarnya bulan puasa ini, insya Allah kita akan bertemu secara daring atau secara online setiap hari Rabu dan hari Kamis jam 16.45 sampai 17.15. Karena 17.34 itu sudah masuk pada wilayah sudah buka puasa. Nah, karena itu sebentar waktu kita mulai harinya hari Kamis dan kemudian nanti kita ketemu lagi pada minggu depan hari Rabu dan hari Kamis, 2 hari mulai jam 6.45 sampai 17.15. Oke, baik, sebelum kita mulai membaca mukadimah dan secara tematik, walaupun mungkin kita tidak bisa menuntaskan secara detail kitab ini, kita coba membaca dari awal mukadimahnya, yang lalu kita sambung berlanjut kepada bab-bab yang kita sesuaikan dengan tema yang relevan dengan kita semua. Mari kita mulai membaca kitab ini. Kita kirimkan Rasul pada Rasulullah SAW sebagai sumber ilmu, sebagai beliau adalah sebagai poros ilmu pengetahuan, center of knowledge. Beliau adalah kemudian kepada sahabatnya, para nabi-nabiin, para ulama yang ikut pada nabiin dari generasi kita terutama kepada dua pengarang kitab ada kitab yang mukhtasarnya. Yang pertama adalah kitab Ihya Ulumuddin yaitu Imam Abi Hamid Al-Ghazali, kemudian juga kepada kitab ini kitab Mau'izah Al-Ulama Syekh Muhammad Jamaluddin Qasim. Ada Fatihah, mudah-mudahan kita mendapat naungan dan kita bersama barokah. Semoga beliau amat pada para imam, para mukhalif kita ini mudah-mudahan bisa bersama kita sehingga kita menjadi orang yang berilmu dan sekaligus ilmu yang ilman ilmu yang benar. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Alhamdulillah masyaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa adana bi madadihi wa fadha 'alaina min barakatihi wa asrar. Kita baca mukadimahnya walaupun tidak tuntas karena mukadimahnya panjang. Lalu kemudian kita pada kitab atau bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad
nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyil huda wa rahmati al-mab'uts bil hikmah khatamin nabiyyin al-mursyidin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmadu, kami senantiasa memuji kepada Engkau. Nahmadu itu fikir yang secara internal ada dua zaman, zaman hal dan zaman istilah. Secara fungsi kata ada fungsi yang mana itu selalu. Nah, oleh karena itu maka mengartikan kata-kata nahmaduka tidak cukup dengan kami memuji, tapi kami senantiasa atau selalu memuji kepada Engkau. Ya dzal jalali wal ikram, mempunyai keagungan, wal ikrami dan kemuliaan. Kenapa kita selalu menyematkan ya, secara linguistik, fikir itu satu fikir, jenis fikir yang memang diperuntukkan untuk kegiatan yang istiqomah, satu kegiatan yang terus-menerus dan kontinu, yang kemudian disebut dengan istiqomah. Karena itu maka untuk ujian yang kita laksanakan atau kita lakukan adalah ujian yang terus yang kontinu, dan Allah adalah zat yang menghadiri atau berkata bentuk macam ujian. Kalau kita belajar yang terakhir di yang kecil sampai kita masih Islam, banyak ujian itu macam-macam dan semuanya ada qadim di ujian, alhamdulillah ada ujian datangnya dari sesuatu atau zat yang qadim itu yang maksudnya ujian Allah sendiri. Banyak sekali Allah memuji zatnya atau memuji dirinya di Al-Quran. Al-Qawiyyul Aziz. Allah itu adalah zat yang maha kuat dan maha mulia. Nah, banyak sekali ujian yang qadim di qadim. Allah menyebut atau memuji sendiri. Itu juga pasti ada yang ujian qadim hadis dari Allah kepada makhluknya. Allah memuji kepada makhluknya. Seperti ketika Allah menyebut Nabi Muhammad sebagai wa innaka la'ala khuluqin adzim. Itu adalah bentuk ujian Allah kepada makhluknya yang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menegaskan bahwa sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin adzim, niscaya berada pada akhlak yang agung, yang agung. Itu adalah bentuk ujian dari Allah kepada makhluknya tadi. Kemudian yang ketiga ada ujian hadis di qadim dari makhluk kepada Allah pencipta. Ya pasti tidak ada kata, tidak ada satu bentuk ujian yang manusia lakukan. Pasti sebenarnya kepada Allah. Hadis dan qadim. Kemudian ada ujian yang terakhir yaitu hadis ke hadis. Kita memuji sama makhluk. Misalkan saya memuji seseorang, betapa pintarnya, betapa alimnya. Nah, itu adalah ujian dari hadis di hadis ini. Ujian dari seorang makhluk kepada makhluk yang lain. Nah, keempat ujian ini qadim di qadim di hadisin atau hadis di qadim ataupun yang terakhir itu hadis di hadisin, semua itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Maka alhamdulillahnya itu istighraq bahasa Arab. Segala uji tidak cukup dengan adapun atau tapi ujian itu dilahir untuk Allah, tidak begitu. Tapi cara menartikannya adalah istighraq. Seluruh bentuk ujian itu dilahirkan bagi Allah Tuhan seluruh sekalian. Nah, oleh karena itu maka di sini nahmaduka ya dzal jalali wal ikram,
saya buat atau redaksi film Joret yang isinya adalah model istiqrar atau masalah kontinu atau terus menerus. Memuji itu karena apa? Alama atas sesuatu akmalna yang telah menyempurnakan engkau, wahai zat yang punya keagungan, lana untuk kami min dinil islami dari agama Islam. Jauh akmaltu lakum dinakum untuk naik nikmati waraditu lakum Islam ini. Jadi kita atau pengarang kitab ini dalam khotimahnya menyampaikan selalu memuji kepada Allah yang telah menyempurnakan nikmat yang paling agung untuk manusia, yaitu nikmat iman atau nikmat dan Islam. Jika Nabi Muhammad yang sebagai penutup para nabi dan para rasul, dan kemudian kita sebagai umatnya untuk dijadikan sebagai umat rasul, kita umat terakhir dan telah mempunyai agama yang paling sempurna, Islam. Agama yang oleh Allah kemudian dalam aspek ajaran dan ilmunya itu adalah agama yang menyempurnakan, menjadi penyemat konflik dan ajaran-ajaran dari agama sebelumnya. Dalam beberapa ayat katakan sesuatu dalam sunnah kita lain ini wahai minat lain. Jadi Islam itu sebagai agama pembenar terhadap agama dan juga agama yang jadi penyempurna terhadap ajaran dan sebagai agama penghapus. Oleh karena Islam itu mengakui eksistensi agama, tapi dia menyempurnakan yang menghapus eksistensi agama tapi oleh karena itu Islam lalu dijadikan sebagai agama penutup dan bukan agama Wanusalli wanusallim dan kami bersolat baca salawat mengucapkan ampun wanusalli dan membaca menyampaikan salam ala Nabi Huda atas Nabi yang menjadi penunjuk dan Huda atas Nabi yang menjadi petunjuk rahmat dan sholawat salam itu sholawat kalau datangnya dari manusia maka doa. Gimana apakah kita tidak mempunyai sepuluh mendoakan seseorang yang sudah kebaikan? Kenapa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad? Yang berarti itu apakah Nabi Muhammad itu kurang rahmat dan kebaikan? Tidak. Maka filosofi sholawat dari manusia dan umatnya adalah seperti jika ada gelas sudah penuh dengan air, maka kemudian tetap dituang terus dengan air, maka harapannya adalah air itu akan dan numpahnya itu di sekitarnya. Sama dengan Nabi Muhammad. Dalam Nabi Muhammad juga sebenarnya sudah penuh dengan kebaikan. Tidak perlu doa kita sebenarnya. Karena Nabi Muhammad itu adalah yang maksum dijaga dari semua kesalahan, semua predikat kebaikan dan segala puncak dari sebagai insan kamil itu dimiliki oleh Nabi Muhammad. Sebenarnya nggak butuh doa kita, tetapi dengan kita berdoa itu lalu kemudian harapannya adalah setelah doa itu kalau kita bersolawat maka berarti sesungguhnya kita sedang berdoa untuk kita sendiri bukan untuk Nabi Muhammad SAW. Al-Mad'uuth yang diutus bil kitab dengan kitab Al-Quran al-hikmah tidak ilmu pengetahuan khatamin nabiyyin yang jadi pemungkas atau pemimpin para nabi wa imamil mursyidin dan pemimpin para nabi yang memberi mursyidin Sayyidina Muhammadin yaitu Nabi Muhammad wa ala alihi dan kepada para keluarganya wa atba'ihi dan para pengikutnya. Ini mukadimah dari kitab Mau'izatul Mu'minin pada halaman 11 dan ini penting kita baca kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah
sesuatu yang bernilai baik dan tidak diawali dengan basmalah itu ada pada pengantar adalah dan sebagainya. Maka sesuatu yang bernilai baik dan tidak diawali oleh basmalah itu namanya atau maktubun atau dijauhkan dari oleh karena itu maka sebelum kita masuk kepada bahasan utama dari bab per bab, maka seyogyanya etisnya kita harus pertama kirim Fatihah dulu, membaca itu kata penentang dari ya kita proklamasi motivasi dari yang kemudian yang beliau katakan sebagai atau yang disebut sebagai kita prekursa daripada kita yang belum menjadi itu. Insya Allah ini kitab yang sangat penting sekali karena memang di samping bahwa kitab ini sudah menjadi masterpiece dari Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu adalah ulama yang karangannya banyak sekali, hampir semua umur beliau itu digunakan salah satu contoh penting dari ulama-ulama generasi yang sangat bekerja dengan dunia tulis-tulis. Untuk kita orang Islam sekarang, terutama para mahasiswa atau para sivitas akademika, pastinya meniru dan dalam aspek tulis-tulis. Bahkan dikatakan bahwa kalau ada hijriyah jumlahnya ada 28, maka kitabnya Al-Ghazali itu ya sama dengan jumlah hijriyah. Jadi judulnya itu mulai dari Alif sampai Hamzah, ada semua nama-nama atau judul-judul kitab itu kan kita menghampar alif, ta, itu nama-nama kita dari peraturan masing-masing. Saking sekali dan kemudian masterpiece-nya karya yang paling menjadi bagusnya karya monumentalnya dan ini beliau dikatakan cendekiawan sebagai kitab monumental karena beliau kitab ini berisi tentang harmonisasi pemaduan secara seimbang antara dunia sisi dalam Islam tersebut dan dunia kalau kita lihat dari isi yang dimensi spiritualnya dan dimensi tasawuf, dimensi fikihnya. Jadi itulah yang kemudian dikatakan sebagai mampu mengkombinasikan antara dua dunia. Beliau mengatakan tasawuf tapi tidak didasari maka sama dengan sindik. Sindik itu apa yang penting batinnya, dengan sholat yang penting batinnya, maka namanya sindik. Ya kalau ada orang yang terjebak pada ekstrim tersebut, berarti dengan ya, yang penting akil, kalau tidak sholat. Yang penting akil. Sebenarnya, memang tafakuh harga tajam sofi barang siapa yang sangat fikih sentris, bila tasawuf dengan tanpa dibagi semangat dapat terasa kan yang akan karena menguasai ilmu bersyarat dan dia akan dan fikih itu ada sebanyak menawarkan sebanyak pilihan-pilihan. Maka kalau tidak didasari oleh tasawuf, kejernihan batin untuk memilih yang paling hati-hati, maka dia akan terkesan, akan terjebak sikap mudah untuk melanggar karena ada pendapat yang membolehkan. Itu semakin fikihnya matang, maka kemungkinan untuk melanggarnya tasawuf itu semakin karena dia kan fikih satu kasus ada yang membolehkan, ada
boleh, tapi itu yang maka kalau orang yang punya fikih baru belajar itu pasti kan. Kenapa? Karena banyak ada yang nggak membolehkan. Tapi begitu dia fikihnya sudah puas, lintas mazhab misalkan, maka dia akan mempunyai banyak pilihan. Dia punya banyak pilihan. Ada yang mengatakan, misalkan dalam contoh menyentuh perempuan yang tidak mahram dalam badan itu apakah batal punya batinnya? Beda. Tapi yang mengatakan batal dengan sepakat atau tidak dengan sepakat. Kalau imam lain tidak jika dengan syahwat maka batal. Ini sudah agak ringan. Nah yang paling ringan adalah dia mengatakan bahwa itu perempuan juga tentang syahwat. Nah itu kan satu kasus lalu memunculkan berbagai macam bervariasi. Nah kalau orang yang semakin tinggi ilmu fikih, kalau tidak diganti tasawuf, di mana tasawuf itu adalah berpikiran atau berbasikan kepada sucian batin dan kehati-hatian dalam maka orang akan dan mencari yang enteng. Maka dia tahu bahwa ini benar. Nah dalam situasi seperti itu pertemuan antara dunia tasawuf dan dunia fikih itu lalu didamaikan oleh orang yang bernama Hamid Al-Ghazali dan kemudian dijauhkan dengan yang sangat banyak bakat jilid itu dan menjadi kita barangkali hari ini sebagai mudah-mudahan istiqomah dan kemudian mudah-mudahan dan lalu dengan ibadah jadi menjaga kita sebaiknya dan syukur oleh para sahabat sekalian pemirsa jamaah lagi dari Rabu dan Jumat datang demikian dari saya. Apabila ada kesalahan dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya caranya posting. Terus akhirnya tapi belum tak posting, belum tak.